Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini sama saya Adib Taufikur Rahman, dan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari mana ya? Dari Gunung Kidul ya, dari Gunung Kidul. Gunung Kidul lagi kan. Itu dari mana? South Mountain. Oh, South Mountain. Oke, boleh South Mountain. Oke. Jaksel ya? Jaksel. Jaksel. Oh, Jaksel. Oke, kita kedatangan tamu dari South Mountain. Seorang editor profesional yang mungkin udah banyak banget project yang ia kerjakan. Kita kedatangan Mas Iqbal Ramadan. Saputra. Iqbal Saputra. Oke. Halo, gimana kabarnya Mas Iqbal Saputra? Apa kabar ya? Baik Mas, baik. Tapi ya ini kan biasanya ada mejanya ya Mas. Ya, ini mana Mas? Karena kita memang podcast Podcast apa adanya ya. Apa adanya. Okay. Yang penting kita ngobrol gitu. Oke. Ya. Oke, gimana kabarnya Mas? Kabar saya baik Mas. Ya gini-gini aja sebenarnya. Gak ada yang spesial Mas. Masnya tadi bilang kedatangan tamu spesial, saya malah merasa gimana gitu Mas. Saya gak spesial ya. Ya. Bingung Mas saya sebenarnya ini ya. Spesial dari mananya, saya juga manusia biasa gitu. Kalau spesial ada karetnya 2 ya? Iya, ada karetnya 2, benar. Tadi sempat dulu juga ya. Gitu. Oke, gimana? Ini tadi dari mana Mas Iqbal? Ya sebenarnya tuh dari Gunung Kidul, tapi kalau bahasa kerennya itu South Mountain Kak. Itu sebenarnya tuh dari Jogja Selatan. Ya enggak selatan-selatan banget, tapi itu termasuknya di sisi kidul. Kidul itu selatan ya Kak. Iya. Ini tadi langsung dari sana? Wah, langsung Kak saya menyempatkan ke sini itu untuk menemui Mas Adib Taufikur Rahman. Oke, sangat rendah hati banget ya tamu kita kali ini. Ya. Oke. Oke, mungkin kesibukannya kali ini apa Mas? Untuk kesibukan sekarang ya Mas ya, ini sedang ya sebagai mahasiswa biasa ya Mas, mahasiswa biasa yang sibuk dengan ya tugas-tugas mata kuliah. Kan ini sudah akhir-akhir semester ya. Iya. Nah, tugas-tugas dari prodi KP itu kalau udah semester 6 itu kan ada event, ada kayak film, dan juga ini kan diberikan project dari fakultas ya. Oke. Bersama ada sendiri ya Mas ya. Gitu. Sebenarnya. Nah, sebenarnya itu sih Mas. Itu. Oke, gitu. Berarti emang kerjaannya banyak banget ya Mas? Sibuk banget ya Mas? Gak sibuk Mas sebenarnya, tapi kalau ditinggalin kepio semuanya. Oh gitu. Iya. Oke. Alhamdulillahnya Mas Iqbal udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya teman-teman semuanya. Oke. Orang udah dibilang gak sibuk. Iya. Oke, langsung aja. Mungkin karena tadi juga ada project ya Mas, project dari fakultas kampus sebagai apa Mas? Ya alhamdulillah Mas masih sama sesuai bidangnya. Di sini diberikan kesempatan untuk menjadi editornya Mas. Oke, teman-teman kalau kepo banget sama hasil dari Mas Iqbal ini pernah menjadi pernah mendapatkan job dari Pertamina ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya, dia pernah membuat motion graphic desain Pertamina ya Mas. Sebenarnya nggak gitu Mas, sebenarnya nggak dapat project dari Pertamina ya, tapi kalau semisal ada ya alhamdulillah gitu. Tapi kan itu sebenarnya hanya nyoba-nyoba Mas. Kan di sini juga selagi latihan-latihan gitu, jadi kepengen kayak logo Pertamina kan yang biar simple gitu loh Mas, gitu aja. Nah itu saya coba-coba, ya kok susah, nah gitu ternyata masih susah Mas. Nah, yaitu first time sih Mas, first time ibaratnya bikin motion graphic kayak gitu Mas sebenarnya Mas. Jadi, justru itu malah awal Mas, awal nyoba-nyoba yang memecah logonya itu awal Mas. Oke, gitu. Mungkin awal mulanya dulu apakah langsung tertarik sama editing motion graphic, atau mungkin dulu awalnya itu gimana sih Mas? Kok bisa langsung terjun ke situ?
Oh jadi untuk ketertarikan ya mas, untuk ketertarikan itu mungkin pernah ada, tapi kan dulu di sini menceritakan dari awal aja ya mas. Kan pernah saya mengikuti organisasi di bawah naungan fakultas ya mas. Itu saya diberikan kesempatan juga, diberi tanggung jawab untuk menjadi editor liputan. Nah di situ saya kayak apa ya, kok ngeditnya liputan terus, kenapa nggak coba bikin yang baru gitu loh mas. Kan saya juga nggak monoton di gitu aja loh mas. Tuh terus saya nyoba ya kok susah, sempat give up juga mas, sempat menyerah juga karena ya dari keterbatasan device, keterbatasan pikiran juga. Nah itu saya sempat nyerah, tapi ya ada faktor lain yang ibaratnya bikin mendorong saya untuk belajar hal tersebut. Nah itu mas, jadi saya tertarik untuk mencoba bikin motion graphic seperti itu. Oke, berarti dulu awalnya dari video liputan ya? Video liputan, terus kalau di video liputan itu apakah perlu untuk motion graphic atau gimana sih mas? Sebenarnya sih video liputan kan terdiri dari intro, terus masuk ke opening, ke isi sama ke closing. Nah itu sebenarnya kalau bikin motion graphic itu agak bikin motion graphic, tapi di akhir video kan itu memerlukan credit title. Credit title itu kan ya kalau di ini bahas ke software aja, di Premiere itu nggak menggunakan keyframe, jadi itu udah ada apa namanya, udah ada pilihannya sendiri untuk membuat kredit tersebut, karena di organisasi sudah menyediakan kayak animasi lower, gambar gitu, jadinya ya udah pakai itu aja. Tapi kan kalau semisal mau diperbarui itu kan masih kesusahan, jadi ya sementara nggak ada mas, nggak ada bikin motion. Oke, berarti awalnya memang mungkin dari motion graphic itu juga karena kebutuhan untuk pembaruan bumper sama lower itu ya mas, dari itu. Nah dari itu juga ya kan, dari ibaratnya kita lihat terus bumper lower itu kan mempunyai interest, ketertarikan untuk mencoba gimana sih buat kayak gini tuh kayak gimana. Nah, itu ya bikin penasaran mas, ini buatnya pakai apa, ini caranya gimana. Nah itu menjadi ketertarikan juga buat saya. Oke, kayak gitu. Terus mungkin saat ini udah selesai ya mas dari organisasinya itu ya mas? Nah kalau dari organisasinya sudah selesai mas, alhamdulillah ya. Sekarang fokus di kuliahnya mas gitu. Oke, mungkin pengalaman tentang dunia editing apa aja sih mas yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Untuk pengalaman editing ya sebenarnya sih gimana ya, senang-senang susah mas, senang-senang susah. Jadi kita senangnya itu belajar hal baru. Jadi kita nggak monoton ke editing video doang. Jadi kita bisa ke editing grafis, editing animation. Jadi kita bisa lari ke software ini, software itu. Jadi nggak monoton ke satu software terus gitu, enggak mas. Nah tapi susahnya kita harus bisa memanage waktu. Kita juga harus ya apa ya, memikirkan kesehatan juga, karena ya editing nggak sesingkat itu buat ngerjain editing itu mas. Oke. Mungkin apa ya, dari selama ini udah bermain di dunia editing itu mungkin project ataupun kerjaan editing yang menurut Mas Iqbal ini paling berat ataupun ada masalah atau kendala itu mungkin pernah apa mas? Kalau untuk itu ya pernah juga kan, itu pas PBAK ya mas, pas PBAK juga sama masnya juga ya. Oke. Nah itu kan baru first time juga mas, itu nyoba-nyoba hal yang menurut saya berat, karena menjadi editor online-nya juga yang mengurusi tentang efek-efek itu menurut saya banyak juga kendalanya, karena saya juga kendala tentang device, kendala tentang pemahaman yang masih kurang. Itu
itu jadinya bikin susah Mas, mau kita apain ini editingnya gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi pengalaman juga sih, kayak dari saya mungkin kurang mencari referensi atau kurang belajar tentang kayak gini gitu. Jadi ya mungkin kedepannya ya harus lebih banyak belajar dan juga mencari referensi agar enggak ngestak gitu loh Mas. Tuh. Oke, justru malah paling berat di PBAK ya itu ya Mas. Oke. Terus mungkin di saat ini ya Mas, ini kan kita udah mulai banyak banget ada teknologi baru dan juga tentunya di sini udah ada AI. Nah, ada AI. Menurut Mas Iqbal sendiri, mungkin adanya AI ini membuat para editor itu merasa tersingkirkan atau mungkin justru malah gimana sih menurut Mas Iqbal tanggapannya tentang adanya AI sekarang ini? Sebenarnya kalau tentang AI ya saya kurang mengerti ya, tapi sepemahaman saya itu aja AI ini bisa juga membantu, bisa juga menyingkirkan. Mengapa saya bilang bisa membantu? Karena itu AI itu bisa mempermudah editing, juga mengembangkan editing. Jadi semisal kalau mempermudah itu di AI itu udah banyak sekali website yang menyediakan bikin pamflet otomatis gitu, udah banyak. Terus kalau mengembangkan itu kayak yang video animasi yang itu jadinya kita kita orang Mas, misal orang. Jadi itu kalau dibikin lewat AI itu bisa bikin menjadi animasi 3D Mas. Untuk orang dari animasi 3D. Nah, itu kan menjadi perkembangan yang sangat pesat gitu loh Mas untuk di dunia editor. Nah, tapi kalau untuk yang seperti yang saya bilang tadi, yang menyingkirkan, ya bukan menyingkirkan tapi mengurangi peluang kerja untuk editor itu ya karena itu Mas, pesatnya teknologi dan cara kita untuk menanggapi website tersebut dan teknologi itu masih kurang. Jadi kita nggak bisa menggunakan teknologi itu secara baik. Jadinya ya gitu. Terkadang untuk kejahatan ya Mas. Ya. Oke, berarti memang Mas Iqbal ini AI itu malah faktor utamanya juga sebagai penunjang untuk editing ya Mas, sebagai penunjang untuk editing. Oke, mungkin itu aja Mas. Terima kasih buat obrolan yang sangat bermanfaat ini. Ya. Oke, Mas. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih buat Mas Iqbal. Abis ini mau balik langsung ke South Mountain? Wah, enggak dulu Mas. Saya mau balik ke kota asal saya. Di mana? Di Bantejo. Oke, itu pemirsa. Terima kasih banget buat pengalamannya, buat Mas Iqbal. Mungkin itu aja cukup dari saya. Mohon maaf kalau dari obrolan kita masih banyak kesalahan atau mungkin banyak kurangnya ya. Mungkin saya juga. Mungkin itu aja karena memang kita obrolan santai. Enggak santai Mas. Emang enggak santai. Enggak santai. Panik ya Mas. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.